Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah orang yang paling tahu Al-Quran, yaitu Rasulullah. Mari kita berwasilah untuk mendapatkan syafaat ilmu-ilmu Al-Quran. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul qadrat jahid fi sabilillah, alaika qubbatul qadrat jahid fi sabilillah, ya Rasul. Dirasakan seakan-akan Rasulullah di hadapan kita, kita panggil ya Rasulullah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Wahai pembaca kitab Allah, yang paling tahu tentang Al-Quran itu Rasulullah. Kalau kita tidak berwasilah kepada beliau, kita mungkin tidak punya adab sopan santun. Engkau makamnya itu berada di bawah kubah hijau. Engkau adalah pejuang di jalan Allah. Sekarang mendatangi majlis taklim Taman Surga itu juga jihad fi sabilillah. Semoga dengan bersolawat kita ketularan pemahaman Al-Quran yang kita ini masih setetes air. Dan kita semangat jihad fi sabilillah sampai nanti dipanggil Allah. Jadi muncul pembelajaran, Allahumma rizukna fahman nabiyyin, anugerahkan pemahaman para nabi. Wa khifdal mursalin, hafalannya para rasul. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin, ilhamnya para malaikat. Khususnya fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayir wa kunna fa'ilin. Kemarin saya membaca Al-Quran, tepatnya juz 27, tepatnya surat Al-Hadid. Saya terpesona, dihentikan Allah. Yang tadinya itu target 1 juz, gak bisa. Karena disuruh berhenti mentadaburi dan menghayati.
yang nanti ayat ini kita kontekstualkan dalam dimensi-dimensi sholat. Karena sholat dan Al-Quran itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata. Bacalah kamu Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Jadi sholat dengan Al-Quran itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Di dalam kitab Arba'un Nawawi di situ ada hadis was-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Was-sodaqatu burhanun, sedekah adalah bukti cinta. Was-sabru diyaun, sabar adalah sinarnya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa merahmatimu dan bisa melaknatimu. Salat dan Quran tidak bisa dipisah-pisahkan. Salat dengan sedekah tidak bisa dipisah-pisahkan. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salat dengan sabar, wasta'inu bis sabri. 4 amalan ini satu paket. Kalau sabarnya berkurang, pasti nggak bisa sholat khusyuk. Orang yang sholatnya khusyuk, semakin khusyuk membaca Al-Quran. Orang yang semakin sedekah, semakin bisa masuk dimensi sholat khusyuk dan bacaan Al-Quran yang khusyuk. Silakan sabar dalam sholat, akan ketemu mutiara-mutiara sholat. Silakan sabar membaca Al-Quran, akan menemukan mutiara-mutiara. Kok bisa Ustaz? Dia sinar. Membaca tergesa-gesa, nggak tahu ada apa. Makan tergesa-gesa, tidak akan menemukan kenikmatan rasa lezatnya. Sakit dipahami ini? Ya. 4 amal ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Was-sholatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun, wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Makanya saya buat kaligrafi di pondok depan tengah-tengah itu, yang backgroundnya gua Hira. Ya Allah, izinkan dan pahamkan. Kami belajar bersama-sama ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Kita biasanya dalam sholat, ya, terutama ketemu ayat sajadah, itu selalu belajar sujud tilawah. Dan di dalam ayat-ayat sajadah itu bicara tentang sujud bertasbih bersama langit, bumi, gunung, para malaikat, pepohonan. Karena kita sudah terbiasa menyatu, makanya kalau ada apa-apa pada alam semesta, itu sedikit sensi. Ibu-ibu itu kan sensinya dompet. Kalau terjadi pada alam semesta itu tidak sensi. Saya ini kalau ada apa-apa pada pondok rumah, genteng lerek, sama sesuatu yang enggak pas, itu pasti ketemu. Kenapa? Karena bangunan ini selalu menyatu dalam doa saya. Kalau selalu menyatu dalam doa saya, berarti satu jiwa. Ada apa-apa itu kroso. Kok kelop-kelop gak paham ini? Sholat fardu di sini, ya Pak Yogo, tiba-tiba tergerak sholat ba'diyah di balkon. Ba'diyah di situ. Terus
muka saya itu dibelokkan. Loh, ternyata ada bunga yang vasnya itu apa namanya itu? Ini, rubuh atau itu. Akhirnya batin saya, walah, aku diceluk ambek wititan iki njaluk tulung. Bahasa gitu. Oh, itu bahasa fafahamna Sulaiman. Gak paham, gak popo, gak popo. Paham ya? Jenengan itu kalau ada apa-apa pada rumah jenengan, terasa enggak? Lupa kompor gak dimatikan, balik, sampean seneng bojo sampean murang-muring. Ya Allah, belahi selamat ya Allah. Itu bagian dari alam semesta? Iya. Jadi seseorang, sesuatu yang kita doakan, itu akan menyatu pada tubuh kita. Logis gak kira-kira? Kalau ada apa-apa, itu terasa enggak? Kalau enggak terasa, berarti belum sensitif rohaninya, belum sensitif hatinya. Istri cemburu sensitif enggak? Istri? Enggak. Karena ada istri lain. Karena ada yang lain. Kalau istri satu-satunya, kalau istri cemburu pasti sensitif. Kalau istri sensitif itu wajar, wajar. Karena suami satu-satunya, betul enggak? Betul enggak? Lihat saya. Kalau Allah itu satu-satunya, kalau Allah marah seharusnya sensitif. Kalau Allah cemburu, ya Allah, sholat saya tadi itu ya Allah ditinggal sama Allah, kok no rasanya apa-apa. Sensitif. Ya Allah, sholat saya tadi kok enak, ya Allah, penuh dengan Allah. Itu namanya belajar sensitif hati atau sensitif rohani. Kita ini banyak yang enggak sensitif, sholat ada Allah, tidak ada Allah enggak tahu, zikir ada Allah, enggak ada Allah enggak tahu, sholawat ada Rasul, tidak ada Rasul enggak tahu. Suami saya tanya, istri sampean di rumah tak? Embo. Istri di rumah enggak tahu, istri tidak di rumah enggak tahu, karena ada yang lain. Kalau istri satu-satunya ada dicari, tidak ada tambah dicari. Paham? Paham dari sini ya? Wa huwal azizul hakim, dia Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tolong sabar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha berkuasa atas segala-galanya. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, dia Allah itu di awal dan di akhir, zahir dan batin, dikembangkan di dalam dan di luar. Allah, kalau kita enggak bisa. Sekarang kita berada di dalam pondok, berarti di luar tidak ada. Betul beda. Kalau kita di awal, di akhir tidak ada. Sedangkan Allah itu di awal dan di akhir, di zahir dan di batin. Berarti ketemu Allah di luar Ka'bah, bisa enggak? Bisa. Di dalam Ka'bah, gitu aja kok. Sing repot iku di dalam gak ketemu, di luar gak ketemu, akhirnya debat. Yang penting ketemu. Ya, yang penting ketemu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dia Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, kemudian bersinggasana di atas arsy.
Ya'lamu ma yaliju fin nahar, maaf, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah itu maha mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa-apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Endingnya, Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perhatikan. Ikuti. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Coba ayat ini betul-betul menyindir kita. Banyak mana orang sholat diawasi Allah dengan tidak diawasi kesadarannya. Banyak yang tidak diawasi. Ya, nanti ada di dalam Al-Quran itu jelas itu bahwa Allah itu mengawasi sholat kita. Baik ketika berdiri, ruku, sujud, duduk itu diawasi sama Allah. Kalau merasa diawasi Allah, pasti hati-hati. Tahu siswa itu ada guru, penguji, menjadi pengawas, anteng. Tapi kalau gurunya maaf ke kamar mandi, merdeka. Istri ada suami dan tidak, merdeka mana? Suaminya luar kota, temannya diundang ngentekno sarimi. Pekerja ada mandor dan tidak, etos kerjanya beda enggak? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ya. Jadi diawasi. Karena Allah itu maha segala-galanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.